Halo semuanya, kembali lagi ke Super Classroom yang 10. Udah setahun lebih ya aku nggak update. I'm so sorry guys. Aku nggak ngelupain Classroom ini kok. Aku nggak ngelupain kalian kok beneran. Tapi ya karena banyak yang terjadi, banyak yang harus aku kerjain. Dan kayak commissionnya lumayan numpuk ya, jadi kayak kelar commission A langsung lanjut B langsung lanjut C kayak gitu, jadi kayak pengen lanjut Classroom tapi nggak sempet terus gitu. Akhirnya sekarang bisa lanjutin. Terus sekarang itu akhirnya kita masuk ke body XYZ. Dan sebelumnya itu aku bikin polling di community post karena aku tuh bingung mana yang harus aku ajarin duluan. Aku tuh kalau misalkan kerjain commission pasti aku bikin physics-nya dulu. Habis itu baru movement. Kebalik ya. Jadi aku kayak bikin polling kalian mau yang mana dulu nih gitu. Dan oke, hari ini kita masuk ke movement dulu, baru selanjutnya kita akan masuk ke physics. Nah, sebelum mulai rigging, di sini aku breakdown dulu biar lebih gampang. Jadi yang pertama-tama, bagian head itu dikelompokin jadi satu. Habis itu bagian neck, bagian leher. Habis itu bagian tangan. Jadi bagian tangan itu upper arm, lower arm, sama hand itu dijadiin satu, masing-masing, left sama right. Habis itu bagian badan juga, jadi bagian torso, bagian hip, bagian dada itu dijadiin satu semua. Dan yang terakhir itu bagian kaki kiri dan bagian kaki kanan. Gitu. Di sini juga aku sebenarnya jabarin physics juga buat bagian tangan dan bagian dada, cuman aku jelasinnya sekalian di Classroom selanjutnya aja ya. Oke, kalau gitu mari kita mulai riggingnya. Udah banyak banget yang berubah ya. Jadi di sini aku pakai Live 2D Cubism yang 5.05 dan ada dark mode-nya sekarang. Jadi lebih nggak silau, enaknya di situ. Dan di sini tuh aku udah pisah-pisahin modelnya Samantha sesuai sama breakdown-nya tadi. Jadi di sini tuh ada bagian kepala, bagian head body XY. Di sini belakangnya aku namain underscore body XY biar lebih gampang ya. Jadi di sini tuh bagian kepala udah semua. Abis itu bagian neck juga udah dibuat deformernya. Abis itu bagian kaki, bagian leg. Itu juga udah aku bikin, ini yang kiri. Abis itu ini yang bagian kaki kanan. Abis itu kan Samantha dia punya skirt kan ya, punya rok kan ya. Nah, roknya itu akan aku rigging belakangan, nyesuaiin sama badannya. Jadi di sini aku umpetin dulu ya, aku hide dulu. Abis itu di sini ada bagian tangan kiri sama bagian tangan kanan. Dan yang terakhir itu bagian utamanya, bagian mainnya, itu bagian badan. Jadi bagian body XY ini include bagian dadanya juga. Ini bagian dadanya ini juga di-include sama ada bagian belt atau bagian ikat pinggangnya. Gitu. Nah, sekarang kita mulai rigging bagian badannya dulu. Jadi kita rigging yang bagian utamanya nih. Habis itu nanti kaki, tangan, leher, kepala itu nyesuain. Dan di sini aku tinggal register. Ini konsepnya sama kayak bikin angle XYZ. Jadi kalau body X itu buat kiri kanan, body Y itu buat atas bawah, body Z itu buat miring ke samping gitu. Dan body X ini aku tuh mula-mula aku geser dikit. Habis aku geser, di sini tuh kan kita punya titik-titik beziernya kan ya. Nah, ini aku tambahin lagi. Dan titiknya ini, yang kecil-kecil warna abu-abu ini juga aku tambahin lagi, biar kita nyesuaiinnya lebih enak. Jadi, di sini aku height-nya aku tambahin jadi 3. Abis itu, ini 5x5 aku ubah jadi yang banyak sih. Berapa ya? 12 kali 12. Ini bawah-bawahnya juga diubah ya. Ini aku tambahin juga 12. Terus bagian bubanya juga sekalian. Nah, ini yang bagian ke arah kiri.
Em, jadi di sini tuh ada Bezier edit type. Kalau kalian geser-geser gini kan Beziernya jadi apa ya? Geraknya kan ngikutin titik yang warna hijau, cuman gerakannya apa ya? Kayak siku gitu atau kaku. Nah, Bezier edit type ini fungsinya buat nge-smoothing gerakan titik hijaunya ini. Jadi contohnya nih, kalau aku pilih yang smooth 3, kalau aku geser kayak gini nanti dia tuh kayak bentuknya tuh kayak jadi agak lingkaran gitu. Nah, aku mau pakai ini, tapi smoothnya mungkin 1 atau 2 aja. Nanti akan aku ubah-ubah juga kalau aku ngerasa butuh. Jadi konsepnya itu sama, kalau misalkan dia ke arah kiri, di bagian sini, bagian tengahnya tuh dia lebih lebar, bagian kirinya dia lebih sempit gitu, atau lebih gepeng gitu ya. Nanti buat yang arah kanan, biasanya aku tinggal reflect motion sih. Nah, ini biar kita nggak kedistraksi, ini aku hide dulu. Nah, jadi kita bisa lihat bagian badannya gimana yang udah kita buat. Nah, kurang lebih kayak gini. Cuman kita coba sesuaiin lagi. Nah, kan di sini udah kelihatan ya bentuknya gimana kira-kira. Ini tinggal di-adjust lagi. Terus nanti bagian dadanya juga akan aku adjust belakangan. Jadi kalau misalkan kalian bikin gerakan, entah angle XYZ atau body XYZ, kalian itu bikin yang deformer besarnya dulu gitu. Jadi kayak gerakan utamanya gimana, baru nanti detailnya, misalkan nih dadanya berasa gepeng gitu, nanti kalian bisa bikin perbaikannya di sini gitu, di deformer yang lebih kecil ya gitu. Nah, ini aku bikin gerakan utamanya dulu. Oke, ini kurang lebih mungkin udah kali ya. Terus di sini juga aku adjust dikit. Kalian juga bisa pakai Liquify. Jadi Liquify ini juga mempermudah banget ya. Kayak, oh aku mau narik dikit, tapi aku nggak pengen pakai titik hijaunya. Itu kalian tinggal pakai Liquify. Di sini aku kebiasaan tahan shift, jadi fungsinya shift itu biar dia geraknya ke satu arah. Jadi kayak kalau aku tahan shift dia cuma atas bawah doang nih, nggak akan geser kiri kanan. Atau aku sekalian geser kiri kanan, tapi dia nggak akan ke atas bawah gitu. Jadi dia akan ada snap point-nya. Nah, ini aku geser-geser dikit. Dan ya, kurang lebih ini buat bagian badannya. Mari kita coba reflect motion dulu. Nah, ini udah jadi badan kiri kanan. Dan ini kalau kalian lihat bagian dadanya sebenarnya agak kelihatan gepeng ya waktu di samping-samping. Ini tuh kita bisa pakai deformer baru di bagian dadanya buat adjusting bagian dalamnya gitu. Buat adjusting detailnya. Nah, tapi sebelum itu aku mungkin selesain bagian body-nya juga. Jadi kalau tadi kan ini kiri kanan. Nah, Y itu atas bawah. Jadi yang kiri itu bagian bawah, yang kanan itu bagian atas sama kayak angle ya. Nah, di sini aku coba dulu, dan kalau bagiannya itu nggak bisa pakai reflect motion, jadi aku akan gerakin manual ujung-ujungnya. Nah, di sini aku mau bikin kayak bagian dadanya turun, dan di sini turunnya mungkin dikit aja kali ya. Nah, di sini aku pakai bantuan Liquify lagi. Jadi ini bagian dadanya tuh aku pengen kelihatan dia gerak banget, karena kan lebih nonjol kan ya. Tapi bagian leher sama bagian perutnya atau hipsnya nggak terlalu nonjol. Nah, ini udah lumayan oke. Bagian bawahnya udah kelihatan. Terus ini aku pindahin ke ujung kanan, yaitu bagian atas. Kurang lebih udah kelihatan naik turun lah ya badannya. Ini aku pakai Liquify lagi. Bagian dadanya aku tambahin gerakannya.
Oke, jadi ini biar lebih gampang ngelihatnya. Ini aku matiin. Nah, jadi ini kan deformer utamanya kan ya. Jadi tadi bentuknya tuh kayak gini kurang lebih. Ini buat kiri kanan. Habis itu ini yang bawah sama bagian atas gitu. Jadi kalau misalkan kita buka lagi, bentuknya kayak gini. Kiri kanan sama bawah atas. Udah berasa lah ya bentuknya kayak gimana. Jadi kurang lebih sih kita gerakin curve-nya kayak gini gitu. Nah, kalau udah kita tinggal synthesize corner-nya. Jadi dia udah ada corner-nya udah jadi. Dan tadi kan aku bilang bagian dadanya agak gepeng ya. Ini aku akan bikin deformer lagi. Jadi ini bagian buba ini tuh rencananya buat P6. Aku akan bikin lagi buba body XY. Jadi di sini aku mau adjust biar bobanya tuh nggak gepeng. Nah, di sini aku agak nonjolin. Lupa. Jadi di sini diregister dulu, baru aku tonjolin. Maaf. Lupa. Nah, ini kalau misalkan kalian ngerasa bobanya kurang nonjol ke samping, kalian bisa adjust lagi ya. Ini akan aku adjust lagi. Ini sebenarnya udah oke. Sih. Kurang lebih kayak gini. Terus ini bagian bajunya aku geser ke dalam dikit. Nah, ini kan udah ya, bagian dadanya udah. Harusnya dia itu akan ngikut ke bagian synthesize corner-nya, bagian ujung-ujungnya. Ini udah, habis itu bagian aku rasa bagian body Y ini tuh udah jadi sih dadanya, jadi aku nggak usah otak-atik lagi. Tapi di sini itu tuh ada bagian bust back. Nah, ini tuh fungsinya tuh buat kaosnya kan ya. Nah, di sini aku mungkin akan aku edit dikit. Gitu, kurang lebih kayak gini. Nah, ini kan lepas kan ya. Sebenarnya ada dua cara. Jadi kalau cara yang agak lebih mikir tapi kamu nggak perlu adjust lagi, itu pakai glue. Tapi kalau misalkan cara yang agak barbar, itu kamu pakai deformer lagi gitu. Oke, di sini jadi aku akan ngajarin glue ya, biar dia nggak lepas-lepas kayak gini. Ini kan dia partnya lepas kan ya. Dan fungsinya glue itu adalah dia buat nempelin dua part. Jadi di sini aku mau tempelin part yang bust sama bust back. Nah, biar lebih gampang, aku bisa copy paste titik-titik dari art mesh 1 ke art mesh yang bust back. Jadi di sini bustnya aku klik 2 kali dulu. Habis itu di sini aku akan rapiin dulu mungkin ya, karena ini berantakan banget. Oke, di sini art mesh-nya udah aku benerin. Jadi kita akan ngambil art mesh yang di sini itu buat di bust back. Jadi cara ambil art mesh-nya itu kamu cukup pakai lasso aja. Jadi kamu lasoin kira-kira kamu mau ambil art mesh yang mana. Ini aku ambil art mesh-nya yang ini, yang merah-merah yang udah aku pilih. Habis itu kalian tinggal Ctrl C. Copy. Habis itu kalian ke bust back. Habis itu kalian hapus bagian sini sama bagian sini. Habis itu kalian Ctrl V.
Jadi nanti art mesh-nya ada di sini, udah langsung ada di sini. Nah terus ini kan bolong-bolong ya, karena tadi kita hapus. Nah ini kita tinggal sambungin lagi. Nah kalau udah, ini kan udah disambungin nih. Ini udah nyambung, ini kita centang. Abis itu kita pilih dua-duanya. Jadi kita pilih art mesh bus sama bus back. Abis itu kita double klik. Nah nanti dua-duanya ini kan kepilih kan ya art mesh-nya. Dan di sini ada art mesh yang dia itu overlapping gitu. Jadi kayak di bagian bus ada, di bagian bus back ada. Nah ini kita akan pilih dulu pakai lasso. Jadi lassonya itu kita pilih. Ini bagian yang apa sih yang nempel barengan. Sama yang di bagian sini. Nah ini dua-duanya udah kepilih nih. Habis itu kalian kalau mau glue, tinggal Ctrl G aja. Habis itu dicentang. Nah kalau udah, ini tuh kalau warnanya merah-merah gini, itu tuh udah di lem, udah di glue kan ya. Jadi kalau misalkan kalian gerakin, itu tuh sebenarnya udah glue-nya udah jalan. Glue-nya udah jalan kan ya. Nah tapi kan bentuknya masih aneh nih. Ini aku akan adjust. Jadi di bagian sini, bagian bawah sini, aku akan bikin glue-nya itu lebih kuat ke bus back. Nah, di sini aku akan bikin beberapa titik ini dia lebih kuat ke bus back. Nah, sebenarnya kalau glue ini tuh kalau kalian udah bisa pakainya, kalian bikin rigging apapun, part apapun mungkin akan mempermudah ya. Karena ini tuh enak banget selama kalian nempelin, kalian tuh nggak perlu register ke parameter, jadi udah jadi aja gitu. Ini mungkin part yang aku seneng banget ya tentang glue ya. Kalau kalian lihat, ini kan ada warna merah, ada warna hijau kan ya. Ada warna merah, ada warna hijau. Jadi kalau misalkan kalian bikin glue-nya itu lebih kuat ke arah hijau, dia akan lebih ngikutin part hijau. Tapi kalau kalian bikin lebih kuat yang merah, itu dia akan ngikutin part merah. Kurang lebih sih kayak gitu ya. Jadi kalian bisa nentuin lemnya itu tuh mau kuatnya ke arah mana gitu. Oke, ini udah jadi. Oke, bagian badannya udah jadi ya. Ini kalau digerakin kayak gini, udah oke sih so far. Jadi PR kedua apa? Kalian harus adjust masing-masing part yang lain. Dari leher, kepala, abis itu tangan, abis itu kaki, abis itu mungkin bagian clothing yang lain. Tergantung sama part Live 2D yang kalian punya. Nah, di sini aku akan adjust lagi bagian punya Samantha, jadi bagian leher, kepala, tangan, kaki, sama skirtnya, sama roknya. Jadi, ini mungkin aku akan bikin time lapse-nya dulu, baru aku jelasin belakangan, karena lumayan lama mungkin ya. Gitu. Oke.
Oke, jadi udah jadi nih badannya. Em, kurang lebih kayak gini. Jadi buat pertama-tama kan buat tangan sama leher sama kepala itu tuh aku cuman geser ya, karena kan ini aku nggak ubah banyak shape-nya atau bentuknya, jadi aku cuman geser aja. Aku pasin sama potongannya, leher, kepala, tangan kiri, tangan kanan. Cuman di sini mungkin yang aku ubah bentuknya itu tuh lebih ke kaki ya. Nah, untuk kaki, kalau misalkan body, aku tuh lebih suka aku jadiin satu deformer kayak gini. Jadi ini deformernya panjang gitu ya. Dan kalau kalian lihat, ini buat yang kaki kanan, itu jadi buat kiri kanannya kayak gini. Jadi aku tempelin bagian apa sih namanya, pangkal paha selangkangannya. Habis itu juga yang bagian Y-nya tuh kayak gini. Jadi lebih gampang dan hasilnya kan kayak gini kan ya. Nah, kalau udah, aku mau nempelin roknya dulu karena roknya ini kan aku emang rencananya belakangan kan ya. Dan di sini ada ikat pinggangnya. Nah, di sini aku tinggal tempelin aja sih ke beltnya. Oke, jadi ini bagian badannya udah selesai, body XY. Sekarang kita lanjut ke body Z. Semoga ini ngebantu, dan ini aku akan coba bikin body Z-nya dulu. Jadi kita fokus ke main movement-nya, gerakan utamanya body Z dulu. Ini aku umpetin dulu yang lainnya. Kita bikin body Z, kita register. Nah, di sini aku setengah buat ke arah kiri, itu tuh bentuknya kayak gini. Nah, ini biasanya aku kayak nempatin pivotnya tuh di bagian udel. Apa sih? Bagian pusar, ya. Nah, ini kan nggak ada gambar pusarnya, jadi aku kira-kira aja. Kurang lebih segini, abis itu aku rotate. Nah, abis itu aku juga mau pilih bagian setengah ke bawah. Habis itu aku gerakin ke arah sebaliknya. Nah, ini sebenarnya salahku di model Samantha ini, aku nggak pisahin bagian hip sama torso sih. Jadi kalau mau dibuat kayak gini tuh agak nge-overlapping. Dan ini tuh sebenarnya nggak bagus ya. Kamu tuh kalau nge-rigging jangan sampai kayak gini. Jadi cara benerinnya gimana? Aku tinggal pilih ke titik yang nggak nindih kayak gini. Habis itu ini di -6. Habis ini aku Ctrl C, Ctrl Shift C. Habis itu Ctrl Shift V. Nah, kurang lebih segini aja deh. Habis itu ini aku reflect motion. Dan udah jadi body Z ya. Body Z itu sebenarnya cuman kayak gini doang, tapi gimana ya? Kan yang lain-lain, bagian kepala, bagian tangan, bagian kaki itu kan belum nempel kan ya. Jadi kita harus posisiin parts lainnya nih.
Oke, jadi body Z-nya udah jadi. Jadi kurang lebih aku tuh pengen gerakannya kayak gini. Jadi kalau misalkan dia miring ke kanan, hipnya juga ke arah kanannya tuh naik. Kalau misalkan ke kiri, hip kirinya tuh juga naik gitu. Nah, tapi masalahnya jadi ini kan udah bagus kan ya gerakannya. Tapi kalau misalkan dijadiin satu sama body XY, itu tuh ada beberapa parts yang nggak bagus gitu. Jadi kayak bagian tangannya lepas, bagian lehernya lepas gitu. Nah, aku mungkin akan perbaikin ini. Caranya gimana? Ini mungkin akan repot sedikit ya. Nah, jadi aku kan udah register deformer di body Z kan ya. Nah, deformer yang aku register di body Z itu akan aku register lagi di body X sama Y. Jadi contohnya kayak gini. Bagian lehernya ini kan lepas kan ya. Kalau aku miringin ke kiri, abis itu aku gerakin atas bawah. Nah, ini kan lepas. Nah, si neck body Z ini sama head body Z sekalian, ini akan aku register di sini. Jadi kita akan perbaikin semua titiknya. Oke, nah ini udah aku adjust semua, jadi harusnya kalau udah miring di body Z-nya ini masih bagus.
gitu. Nah, terus kita bisa coba tes di physics settings. Jadi ini kalian kan kalau di physics settings bisa ngecek bagian kepalanya buat physics kan ya. Nah, ini kita bisa tambahin kursor trackingnya itu di bagian preview. Abis itu setting of the cursor tracking. Abis itu kalian tinggal pilih bagian bodinya aja. Mana body? Ini dia. Y-nya itu left mouse, ini right mouse. Oke. Nah, ini udah jadi nih bagian badannya. Di situ bagian body Z-nya juga udah jadi. Jadi kurang lebih sih kayak gitu. Sampai sekarang aku sebenarnya masih kesulitan kalau di body XY plus Z. Jadinya kadang-kadang tuh aku benerinnya tuh masih aku titikin di body X, body Y, sama body Z gitu. Jadi ada 3 parameter yang aku titikin biar nggak lepas-lepas. Nah, tapi mungkin kalau kalian nemu cara yang lebih baik lagi, lebih bagus sih. Karena kan tadi kan lumayan barbar ya, kayak nitikinnya lumayan banyak. Nah, tapi kalau misalkan udah jadi, ya partnya nggak akan lepas-lepas sih gitu. Cuman lebih lama aja atau lebih repot aja. Nah, ini udah jadi semua body XYZ. Terus yang terakhir mungkin tambah breathing kali ya. Jadi fungsinya breathing itu apa nanti kalau kalian lihat di sini kan parameternya gerak terus kan ya, titik merahnya. Itu tuh biar bikin karakternya tuh seakan-akan nafas. Jadi nggak diem doang kayak gini. Kan kalau diem kayak gini kan bener-bener kayak gambar biasa kan ya. Nah, ini yang kita akan tambahin dulu. Jadi kalau untuk breathing biasanya sih aku bikin satu deformer gede di luar. Jadi armnya ikut, habis itu body ikut. Leg itu aku jarang aku ikutin sih. Neck, head, sama body. Kayak gini. Nah, ini aku bikin satu parameter gede, itu breathing. Nah, jadi kalau misalkan kalian lihat, ini aku gerakin, dia juga gerak semua gitu. Nah, buat breathing itu simple banget. Aku tambahin ini, Bezier-nya, height-nya 3. Jadi aku bisa fokusnya di sini, gerakinnya. Nah, caranya kalian tinggal register aja parameter breathing, 2 titik. Nah, terus yang sebelah kanan itu kalian naikin dikit. Jadi kayak seakan-akan dia ambil nafas gitu. Gitu, jadi kayak seakan-akan dia lagi ngambil nafas, habis itu ngebuang nafas. Nah, kalau udah jadi, nanti breathing-nya tuh akan nyala terus kayak gini. Jadi karakternya tuh nggak diem doang. Dan lebih kelihatan hidup. Nah, jadi hasilnya kayak gini. Aku sediain yang close up sama yang full body. Dan ini udah kelihatan ya. Bagian body XY-nya, abis itu body Z-nya. Itu tuh trackingnya jadi lebih bagus daripada yang sebelumnya, yang kepala doang. Dan sisanya tuh tinggal physics dada, physics tangan, sama physics rok. Abis itu modelnya udah jadi. Gitu. Jadi, thank you guys. Sudah nonton video ini. Tinggal satu video lagi buat physics dada sama tangan, sama clothes-nya, roknya. Jadi, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!